Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Realistis, Manchester United dianggap sukses jika berhasil melakukan ini. Menjuarai Premier League musim ini tidak lagi menjadi target yang realistis untuk Manchester United, tetapi mereka masih bisa menyelamatkan musim ini. Sederet hasil buruk yang diterima ketika masih ditukangi Ole Gunnar Solskjaer membuat Manchester United kesulitan untuk masuk ke empat besar. Mereka pun tertinggal 11 poin dari sang pemuncak klasemen saat ini, Manchester City. Secara hitung-hitungan, United sebenarnya masih sangat mungkin untuk mengejar rival sekota tersebut, mengingat sisa pertandingan di musim ini masih tersedia banyak. Kehadiran Ralf Rangnick juga bisa memberikan perubahan. Akan tetapi, melihat laju Manchester City dan klub lain seperti Liverpool dan Chelsea menjuarai Premier League sepertinya telah menjadi mission impossible untuk The Red Devils. Oleh karenanya mereka butuh target yang lebih realistis. Lantas apa yang sebaliknya dikejar oleh Manchester United musim ini? Gary Neville selaku legenda klub menetapkan dua target yang dirasa masih sangat mungkin untuk diraih. Pertama, Gary Neville masih sangat meyakini jika Manchester United mampu menduduki empat besar klasemen Premier League. Selain itu, mantan klubnya tersebut juga masih bisa meraih trofi di kompetisi lainnya. Saya pikir akan masuk akal jika empat besar menjadi targetnya. Apa yang terjadi musim ini menandakan bahwa mereka tidak bisa memenangkan liga. Saya juga tidak merasa mereka pantas untuk itu. Tetapi saya pikir mereka bisa mendapatkan musim yang bagus dan finish di empat besar. Akan jadi luar biasa jika mereka bisa memenangkan salah satu kejuaraan. Itu akan jadi musim yang fantastis untuk Rangnick. Kesuksesan besar, ungkap Gary Neville. Jadi buat saya, apa yang bisa saya saksikan di pertandingan kemarin? Saya melihat clean sheet yang pertama setelah 16 pertandingan, kata Gary Neville melanjutkan. Manchester United tidak lagi terlihat seperti bisa terkena serangan balik lagi. Sepertinya ada sedikit ketertiban dan kesabaran dalam permainan mereka, pungkas Gary Neville. Jamu Young Boys dan Henderson dan Donny van de Beek dipastikan jadi starter. Manajer Manchester United Ralf Rangnick memberikan gambaran terkait tim yang akan bermain melawan Young Boys. Dia memastikan Dan Henderson dan Donny van de Beek bakal jadi starter di laga tersebut. Manchester United akan kedatangan tamu dari Swiss di tengah pekan ini. Mereka akan menjamu Young Boys di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-6 Grup F Liga Champions. Di laga ini, United dikonfirmasi akan melakukan rotasi pemain. Rangnick ingin mengistirahatkan sejumlah pemain kunci karena United punya jadwal yang padat di bulan Desember. Rangnick menyebut Henderson dan Donny van de Beek bakal jadi starter di laga ini. Pertama-tama saya bisa bilang bahwa mereka berdua, Donny van de Beek dan Henderson, akan masuk dalam starting 11 kami, bukan dari Rangnick kepada Manchester Evening News. Menurut Rangnick, kedua pemain ini sangat membutuhkan jam bermain, sehingga dia akan memainkan keduanya di laga tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa kedua pemain ini siap untuk tampil, sehingga dia berani memberikan mereka kesempatan. Donny van de Beek sudah bermain sebagai pemain pengganti di hari Minggu kemarin melawan Crystal Palace. Sementara Dan adalah kiper yang sangat ambisius sehingga kami membutuhkan mereka berdua, ungkap Rangnick. Rangnick pada kesempatan ini membenarkan Rafael Varane dan Edinson Cavani sudah pulih dari cedera, namun mereka berdua belum siap untuk bermain. Mereka berdua belum bisa bermain di laga besok, namun mereka berdua sudah berlatih bersama kami. Eddie sudah berlatih dari kemarin, sementara Rafa baru saja hari ini berlatih. Saya rasa mereka baru bisa berlatih penuh di pekan depan. Keduanya adalah pemain top, namun kami harus menjaga kesinambungan di dalam tim ini. Kami ingin mereka bisa segera bermain, namun kami lebih ingin mereka bisa bermain sepanjang musim, ungkap Rangnick. Manchester United punya misi spesial saat menghadapi Young Boys. Mereka ingin balas dendam kepada tim asal Swiss tersebut. Solskjaer kepada fans Manchester United, saya sudah mengusahakan yang terbaik. Masa jabatan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United telah menemui akhir. Dia resmi dipecat oleh manajemen klub pada akhir bulan November lalu. Manchester United sudah berusaha bersabar dan menaruh kepercayaan besar kepada Ole Gunnar Solskjaer, meyakini bahwa pria asal Norwegia tersebut bisa membalikan situasi. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Hasil buruk yang diraih ketika bertemu dengan Watford, di mana The Red Devils kalah 1-4, jadi puncak kesabaran manajemen. Itu adalah kekalahan ketiga The Red Devils dalam 5 laga di semua kompetisi.
Tidak lama setelah kekalahan, manajemen klub mengeluarkan surat pemecatan untuk Ole. Beberapa hari kemudian mereka mengumumkan Ralf Rangnick sebagai pelatih interim sampai musim 2021-2022 berakhir. Akhir yang pahit untuk Ole. Padahal ketika pertama kali datang, Ole memberikan banyak sekali harapan untuk The Red Devils. Dia berhasil membuat fans melupakan hari-hari yang buruk pada musim terakhir Jose Mourinho. Kedatangan Solskjaer tidak dibaluti dengan ekspektasi besar. Pada mulanya dia dipinjam dari Molde FK untuk menjadi pelatih interim sembari memberikan kesempatan untuk manajemen klub mencari pelatih yang lebih layak. Tidak disangka, hasil-hasil yang diterima Manchester United saat di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer semakin positif. Kemenangan atas Paris Saint-Germain meyakinkan klub untuk memberinya kontrak permanen. Masa-masa itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ole sudah berusaha untuk membalikan hari-hari yang indah itu. Sayang, terkadang usaha bisa mengkhianati hasil. Saya sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih kawan, ungkap Ole Gunnar Solskjaer kepada para fans. Kalimat itu dilontarkan sebagai jawaban atas pesan yang diberikan fans ketika United melawan Arsenal pekan lalu. Mereka membentangkan spanduk yang berisikan rasa terima kasihnya kepada sang legenda klub, Ole Gunnar Solskjaer. Ralf Rangnick ungkapkan terlalu dini bicara kans Manchester United juara Liga Champions. Pelatih sementara Manchester United Ralf Rangnick menegaskan terlalu dini membicarakan kans juara Liga Champions musim ini. Ralf Rangnick menangani Manchester United selama 6 bulan atau hingga akhir musim. Setelah itu pelatih asal Jerman tersebut naik pangkat menjadi konsultan. Banyak supporter setan merah berharap kehadirannya mirip seperti Thomas Tuchel saat datang ke Chelsea, di mana dia sukses mengantarkan Mason Mount dan kawan-kawan juara Liga Champions. Akan tetapi Ralf Rangnick mengesampingkan kans meraih trofi di Liga Champions musim ini. Menurutnya terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut. Terlalu dini, saya kan baru beberapa pekan di sini. Yang jelas, saya mau Manchester United sukses dan ambisius di semua kompetisi, kata Rangnick. Tengah pekan ini, Manchester United akan menghadapi Young Boys dalam lanjutan Liga Champions. Sudah dipastikan lolos, Rangnick berencana melakukan rotasi pemain. Belum ada keputusan, tapi sepertinya akan ada beberapa perubahan di tengah padatnya jadwal kompetisi ini. Penting untuk menjaga keseimbangan antara fisik pemain dengan momentum positif, ungkap Rangnick. Masih pada kesempatan yang sama, Rangnick menuturkan bahwa Dan Henderson akan masuk menggantikan David De Gea. Donny van de Beek juga akan kembali menjadi starter. Minggu lalu Donny van de Beek tampil sebagai pemain pengganti melawan Crystal Palace. Sementara untuk Dan Henderson, ini akan menjadi peluang besar baginya menunjukkan kemampuan di depan Rangnick. Ngawur, Roberto Mancini bantah gosip melatih Manchester United. Manajer tim Italia Roberto Mancini dengan tegas membantah bahwa dia telah menyetujui kesepakatan dengan klub Liga Inggris menyusul laporan bahwa dia sedang dipertimbangkan untuk melatih Manchester United. The Telegraph mengklaim Roberto Mancini muncul sebagai kandidat manajer sementara Manchester United untuk menggantikan peran Ralf Rangnick yang akan naik pangkat sebagai konsultan di Old Trafford mulai musim depan. Mancini membawa Italia meraih kemenangan tak terduga di Euro 2020, tetapi sekarang menghadapi tekanan besar setelah gagal mengamankan kualifikasi otomatis untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya, Azzurri akan menghadapi Makedonia Utara di semifinal playoff tahun depan. Ciro Immobile dan kawan-kawan berpeluang bertemu dengan Portugal pada final playoff. Mengenai isu apakah Roberto Mancini akan merapat ke Manchester United jika gagal bersama timnas Italia, dia dengan tegas membantah isu tersebut. Fokusnya saat ini adalah membuat timnya untuk juara Piala Dunia 2022 Qatar. Kesepakatan verbal dengan klub Liga Inggris, ngawur itu, kata Mancini kepada Gazzetta dello Sport. Satu-satunya tujuan saya adalah lolos ke Piala Dunia dan memenangkannya. Segalanya tidak berjalan dengan baik di babak kualifikasi, tetapi kami harus menerimanya. Kami harus menyingsingkan lengan baju kami dan mulai lagi. Kami masih memiliki peluang. Tentu saja hasil imbang tidak indah, tetapi kami adalah juara Eropa dan kami bisa memenangkan pertandingan pertama dan kemudian memainkan babak playoff terakhir, ungkap Mancini. Mancini mengenal Manchester dengan baik setelah membimbing rival United Manchester City meraih kemenangan pertama mereka di Liga Inggris pada musim 2011-2012 selama 4 tahun di Etihad Stadium.